hifdul qalbi minal ma'asi, utawi iki nerangaken menjaga hati minal ma'asi saking piro-piro maksiat. Jadi menjelaskan tentang hati kita harus dijaga dari beberapa maksiat. Wa hifdul qalbi, utawi menjaga hati menjaga minal ma'asi saking piro-piro maksiat, baik dosa besar maupun dosa besar, kabairiha wa syawairiha. Menjaga hati dari maksiat, dari perbuatan dosa entah kecil maupun besar, itu wajibun, itu wajib. Wajibun itu wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Non muslim tidak wajib. Mereka tidak terkena kewajiban atau larangan, terserah mereka. Wa kadalan iku koyok mengkono hifdul qalbi, seperti menjaga hati, yaitu hifdul a'dha as-sab'ah. Saya ulangi lagi. Wa kadalan iku koyok mengkono hifdul qalbi, atau menjaga hati, utawi hifdul a'dha as-sab'ah, utawi menjaga piro-piro anggota yang 7. Utawi menjaga piro-piro anggota yang 7. Anggota yang 7 yaitu pertama perut, al-batnuh, wal lisan, yaitu lisan, ucapan kita dijaga, wal ainuh, mata pandangan kita dijaga, wal uzun, telinga pendengaran kita dijaga, wal yad, kedua tangan dijaga, wal rijlain, kedua kaki juga dijaga. Selanjutnya wal farju, kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Pertama perut, yang kedua lisan, yang ketiga mata, yang keempat yaitu telinga, yang kelima tangan, yang keenam kaki, yang ketujuh kelamin. Jadi berarti ada 8 ditambah dengan hati. Fardu ainin iku fardu ain. Fardu ainin iku fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Yang penting Islam wajib menjaga ini semua. Wis. Famin ma'asil qalbi, iku sebagian sangking piro-piro maksiat ati. Iku sebagian sangking piro-piro maksiat hati, termasuk maksiatnya hati, yaitu asyakku fillahi ta'ala. Asyakku utawi ragu-ragu, ragu-ragu fillahi ta'ala, ing dalam Allah ta'ala. Ragu-ragu Allah itu ada apa tidak. Terus ragu-ragu tentang sifatnya, tentang wujud, qidam, dan seterusnya. Allah Ta'ala itu kira-kira bersifat alim apa tidak. Dijelaskan di sini aisyaku fillah, aisyaku fi wujudihi, ragu-ragu dalam masalah wujudnya Allah Ta'ala, ada apa tidak. Atau ragu-ragu aw sifatin min sifatihil wajibati lahu ta'ala, atau ragu-ragu dalam masalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang jumlahnya ada 20 wujud, qidam, baqa. Ragu-ragu apakah mukhalafatul hawadhi apa tidak. Allah Ta'ala itu sama dengan benda ini apa tidak. Syak, ragu-ragu. Lah itu termasuk kategori maksiat hati. Terus wal amnuh min makrillah, wal amnuh, dan melepaskan diri atau merasa aman
wal amnuh dan melepaskan diri atau merasa aman min makrillahi dari tipu dayanya Allah Ta'ala, dari tipu dayanya Allah Ta'ala. Merasa aman juga itu maksiat nyati, sehingga di sini ada sebuah solusi atau obatnya. Obatnya adalah al-khaufu minallahi ta'ala, takut pada Allah Ta'ala, wa min azabihi dan takut dari siksanya Allah Ta'ala, war raja fi wa fi rahmatihi dan berharap pada rahmatnya Allah Ta'ala. Itu solusi atau obat bagi orang-orang yang ragu-ragu atau orang yang merasa aman dari tipu dayanya Allah Ta'ala. Yang ketiga penyakit hati wal kunutu min rahmatillah. Perhatikan, wal kunutu ada memakai to ya. Karena kalau memakai ta itu doa kunut. Perbedaannya cuma pada yang terakhir antara ta dengan to. Kalau kunut memakai ta berarti doa kunut yang kita baca ketika sholat subuh atau yang kita baca ketika separuh terakhir di bulan Ramadan di sholat witir, atau yang kita baca ketika ada beberapa musibah yang turun, yaitu yang dikenal dengan kunut nazilah. Kalau memakai to wal kunutuh dan putus asa min rahmatillahi saking rahmatnya Allah Ta'ala, wal kunutuh lan putus asa min rahmatillahi saking rahmati Allah Ta'ala. Penyakit hati. Nah selanjutnya wat takabburuh lan sombong. Wa takaburu lan sombong ala ibadillahi atas piro-piro hambanya Allah Ta'ala. Sombong karena kealimannya, sombong karena kekayaannya, atau sombong karena penampilannya atau yang lainnya. Takabur sombong ala ibadillahi atas beberapa hambanya Allah Ta'ala. Selanjutnya warriya uhlan riya. Warriya ulan riya. Riya itu ingin dipuji orang lain, ingin disanjung. Jadi di sini wa ma'nahu, makna riya dijelaskan talabul manzilah, dia ingin sebuah jabatan, wa taqdim dan diagungkan indernas. Dengan cara bi'amalil akhirah, dengan melakukan perbuatan akhirat, sholat, tujuannya biar dia dianggap orang yang ahli ibadah umpamanya, ya. Terus ya terserah. Jadi dia berbuat baik tapi tujuannya biar disanjung, biar dianggap orang yang ahli ahli sholat, ahli baca Quran atau yang lainnya. Wal ujub lan ujub. Ujub itu dia meyakini dirinya mempunyai lebih daripada yang lain. Saya ini lebih pintar, ujub, membanggakan dirinya. Wal ujub lan ujub membanggakan dirinya bi taatillahi dengan taat kepada Allah Ta'ala. Itu penyakit hati. Bi taatillahi dengan taat pada Allah Ta'ala. Wal hasaduh lan hasud. Nanti di belakang penjelasan hasud. Wal hikduh lan unek-unek. Wal hikduh lan unek-unek ala abidillahi. Ala abidillahi atas piro-piro hambanya Allah Ta'ala. Nah sekarang wa ma'nal hasadi utawi penjelasan hasud
utawi pengertian hasud itu karahiyatun na'mati, itu tidak suka ada nikmat. Karahiyatun na'mati, ni'mati, karahiyatun ni'mati itu tidak suka ada nikmat alal muslimi, atas orang Islam. Tidak suka tetangganya punya nikmat, itu namanya hasud, dan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Hasud. Wastithqaluha, dan memberatkan nikmat, merasa berat maksudnya istithqal, dan memberatkan nikmat atau merasa berat dari nikmat. Tetangganya merenovasi rumahnya, dia merasa berat, tidak suka. Tetangganya punya sepeda ontel umpamanya, dia tidak suka. Bahkan zawalun nikmah, yang dia inginkan, berharap nikmat itu cepat hilang. Jadi dia kepikiran kalau orang lain punya nikmat. Sama dengan ini penyakitnya afatut tulab, penyakitnya hati. Dia tidak suka melihat temannya rajin. Wah, ini bahayanya. Jadi ada teman kamarnya, teman kelasnya rajin belajar, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, dia tidak suka. Lah itu namanya hasud. Hasud yang dibenarkan kata Nabi dalam dua hal. Yang pertama akan la hasada illa fisnaini. Hasud yang dibenarkan ketika kita melihat orang lain dia hafal Al-Quran dan kita ikut menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, kita melihat orang lain ahli bersedekah dan kita juga ikut bersedekah, itu hasud yang dibenarkan. Paham ya? Bukan berarti kita cuma istithqal, merasa berat, merasa tidak rela kalau ada temannya yang rajin umpamanya. Itu biasanya rajin itu mesti digojlok, ditertawin atau yang lainnya dihinanya. Contohnya yang paling rajin Rasa. Wah, semuanya ngomongin Rasa. Gak bakal jadi kiainya sudah banyak ya. Gak bakal jadi ustadznya sudah banyak dan yang lainnya.